Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sepertiga malam terakhir atau 1 jam sebelum subuh merupakan waktu yang mustajab. Umat Islam bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengerjakan amalan sebelum subuh. Banyak sekali yang menjelaskan mengenai keutamaan pada waktu subuh. Bahkan sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memperbanyak pahala pada waktu subuh. Yang pertama, kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Yang disebutkan dalam sebuah hadis mengenai anjuran mendirikan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan, sholatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam, niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim turut disebutkan sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa sholat malam menjadi amalan penebus dosa dan menghindari penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah sholat malam, karena sholat malam merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, serta sebagai penebus dosa kejahatan dan dapat menghindarkan penyakit dari badan." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Yang kedua adalah melaksanakan sholat witir, di mana sholat ini merupakan salah satu sholat sunnah yang memiliki rakaat ganjil. Sholat ini dilakukan setelah melakukan sholat pada waktu malam yang lainnya. Misalkan setelah sholat isya, sholat tahajud, ataupun setelah sholat tarawih. Hal tersebut juga didasarkan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sholat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Muslim. Bisa juga 3 rakaat atau 5 rakaat. Yang ketiga, bisa melakukan sholat qobliyah subuh. Sholat sunnah terakhir yang bisa dilakukan sebelum sholat subuh adalah sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Sholat sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan tidak ternilai. Keutamaan sholat qobliyah subuh ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sholat Al-Musafirin. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktu pelaksanaan sholat qobliyah subuh adalah antara terbit fajar dan sholat subuh. Sebagaimana dikatakan Abu Bakar Jaril Al-Jazairi mengatakan dalam kitab Minhajul Muslim, mengatakan bahwa qobliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh dan sebelum iqamah.
Yang keempat, 1 jam sebelum subuh adalah bisa melaksanakan zikir. Selain melaksanakan sholat sunnah tersebut, amalan sebelum subuh lainnya yang dapat kita bisa lakukan adalah dengan berzikir. Zikir yang dicintai oleh Allah adalah bacaan tasbih. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Ar-Rahman adalah Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim juga terdapat riwayat tentang zikir yang sering disebut dengan tasbih malaikat. Dari Abu Dzar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang zikir apa yang paling utama. Beliau menjawab, zikir yang dipilih Allah untuk para malaikat dan para hambanya adalah Subhanallah wa bihamdi. Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih dengan lafaz berikut, Subhanallah wa bihamdi, Alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dengan segala puji untuknya. Segala puji adalah milik Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Agung dan Maha Pemberi berkah. Sementara itu, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan bahwasanya zikir yang dianjurkan dan diamalkan jelang subuh ialah zikir istighfar. Siapa yang membaca di waktu pagi lebih utama sebelum subuh dan sore, Subhanallah wa bihamdih. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, 1 jam sebelum subuh adalah bisa melakukan berdoa. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa pada 1/3 malam terakhir atau 1 jam sebelum subuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Orang yang meminta kepadaku akan kuberi. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan 1 jam sebelum subuh adalah kita bisa membaca Al-Quran. Kerjakan dengan istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Quran melalui firman-Nya dalam surah Al-Muzammil ayat 1-4. Wahai orang-orang yang berselimut, Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu 1/2-nya. Kurang sedikit dari itu atau lebih dari 1/2 itu. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. 1/3 malam terakhir atau 1 jam sebelum subuh merupakan waktu yang mustajab. Umat Islam bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengerjakan amalan sebelum subuh. Banyak sekali yang menjelaskan mengenai keutamaan pada waktu subuh. Bahkan sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memperbanyak pahala pada waktu subuh. Yang pertama, kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Yang disebutkan dalam sebuah hadis mengenai anjuran mendirikan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan, sholatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam, niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim turut disebutkan sholat tahajud adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa sholat malam menjadi amalan penebus dosa dan menghindari penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerjakanlah sholat malam,
karena solat malam merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, serta sebagai penebus dosa kejahatan dan dapat menghindarkan penyakit dari badan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Yang kedua adalah melaksanakan solat witir, di mana solat ini merupakan salah satu solat sunnah yang memiliki rakaat ganjil. Solat ini dilakukan setelah melakukan solat pada waktu malam yang lainnya. Misalkan setelah solat isya, solat tahajud, ataupun setelah solat tarawih. Hal tersebut juga didasarkan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Solat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Muslim. Bisa juga 3 rakaat atau 5 rakaat. Yang ketiga, bisa melakukan solat qobliyah subuh. Solat sunnah terakhir yang bisa dilakukan sebelum solat subuh adalah solat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Solat sunnah ini memiliki banyak sekali keutamaan yang bahkan tidak ternilai. Keutamaan solat qobliyah subuh ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Solat Al-Musafirin. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktu pelaksanaan solat qobliyah subuh adalah antara terbit fajar dan solat subuh. Sebagaimana dikatakan Abu Bakar Jaril Al-Jazairi mengatakan dalam kitab Minhajul Muslim, mengatakan bahwa qobliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh dan sebelum iqamah. Yang keempat, 1 jam sebelum subuh adalah bisa melaksanakan zikir. Selain melaksanakan solat sunnah tersebut, amalan sebelum subuh lainnya yang dapat kita bisa lakukan adalah dengan berzikir. Zikir yang dicintai oleh Allah adalah bacaan tasbih. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Ar-Rahman adalah Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim juga terdapat riwayat tentang zikir yang sering disebut dengan tasbih malaikat. Dari Abu Zar, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang zikir apa yang paling utama. Beliau menjawab, zikir yang dipilih Allah untuk para malaikat dan para hambanya adalah Subhanallah wa bihamdi. Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih dengan lafaz berikut, Subhanallah wa bihamdi, Alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dengan segala puji untuknya. Segala puji adalah milik Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Agung dan Maha Pemberi berkah. Sementara itu, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan bahwasanya zikir yang dianjurkan dan diamalkan jelang subuh ialah zikir istighfar. Siapa yang membaca di waktu pagi lebih utama sebelum subuh dan sore, Subhanallah wa bihamdih. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, 1 jam sebelum subuh adalah bisa melakukan berdoa. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa pada sepertiga malam terakhir atau 1 jam sebelum subuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Orang yang meminta kepadaku akan kuberi. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan 1 jam sebelum subuh adalah kita bisa membaca Al-Quran. Kerjakan dengan istiqomah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Quran melalui firman-Nya dalam surah Al-Muzammil ayat 1-4. Wahai orang-orang yang berselimut, Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu seperduanya. Kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah rahasia dahsyat yang bisa dikerjakan 1 jam sebelum subuh. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.